Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bertemu kembali di dalam doa pagi online. Sungguh sebuah sukacita dan kebahagiaan kita dapat bertemu kembali di dalam doa pagi online. Kita bersyukur atas setiap penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan juga kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Yesus adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Tanpa Yesus, kita tidak akan mungkin ada sampai dengan saat ini. Mari kita bersyukur, kita bersama-sama akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat 396, Yesus segala-galanya.
Mari kita bersatu di dalam doa. Yesus, Engkaulah segala-galanya di dalam kehidupan kami. Tanpa Engkau, kami tidak akan mungkin bisa terus menapaki perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Engkau yang sungguh amat baik dan selalu menyertai setiap kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama akan memuji, memuliakan nama-Mu, dan juga mendengarkan sabda firman-Mu di dalam doa pagi online kami pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati setiap kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami ya Tuhan Yesus, agar kami dapat sungguh-sungguh memuji, memuliakan nama-Mu, mengucap syukur, dan juga mendengar sabda firman-Mu. Berkati setiap kami ya Tuhan. Hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam menapaki perjalanan kehidupan, seringkali kita melakukan sesuatu yang menyakiti sesama kita. Entah dari perkataan, perbuatan kita, yang kemudian menyakiti hati kawan-kawan kita, menyakiti sesama kita. Ataupun di dalam kita menjalani kehidupan, kadangkala kita memiliki emosi kemarahan yang begitu membakar diri kita, sehingga kita dapat menyakiti hati kawan-kawan kita. Bersama kita akan membahas di dalam firman Tuhan pada hari ini. Namun, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 467. Tuhanku, bila hati kawanku. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi paduku, jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa.
Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk setiap pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati setiap kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami dan mampukanlah kami untuk dapat memahami setiap kebenaran firman-Mu, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pembacaan Alkitab kita pada hari ini menurut Injil Matius 5 ayat 21 sampai 26. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus diperhadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Sedemikianlah pembacaan Alkitab kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya? Kiranya kita semua terus berada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tema di dalam perenungan kita, doa pagi pada hari ini ialah amarah sama dengan membunuh. Jemaat Tuhan yang terkasih, berbicara mengenai amarah. Amarah adalah salah satu bentuk ekspresi emosi manusia. Marah adalah sifat manusiawi, dan tak jarang kita pun melakukannya. Kemarahan muncul sebagai respon kita terhadap situasi yang terjadi. Stephen Covey dalam bukunya Seven Habits of Highly Effective People memaparkan ada dua sikap seseorang dalam merespon situasi, yakni proaktif dan reaktif. Stephen Covey memberikan sebuah ilustrasi yang menggambarkan ada dua anak kembar yang memiliki satu sikap proaktif, satu lagi sifat reaktif di dalam merespon situasi. Kita mau melihat di manakah posisi kita juga. Suatu kali orang tua dari dua anak kembar ini memberikan sebuah hadiah kepada sang anak kembar. Lalu anak kembar yang memiliki sikap reaktif ini mengeluh dan iri hati. Mengapa? Karena saudara kembarnya mendapatkan hadiah yang lebih besar darinya. Namun, ketika anak yang proaktif membuka hadiahnya, ternyata isinya hanyalah setumpuk kotoran kuda. Anak yang reaktif tentu saja merasa senang, karena kembarannya hanya dikasih kotoran kuda. Sedangkan respon anak yang proaktif ialah dia begitu bergembira. Dan kemudian ia berpikir kalau ada setumpuk kotoran kuda, pasti ada kudanya juga. Anak yang proaktif ini tidak kemudian gegabah atau marah dalam merespon segala situasi. Orang dengan tipe proaktif itu adalah orang-orang yang berpikir sebelum bertindak atau berbicara. Belajar memandang situasi ke depan seperti apa dan tidak mudah
terbakar oleh letupan emosi. Sedangkan orang-orang yang reaktif itu sebaliknya, cepat merespon namun tidak memikirkan dengan baik-baik situasi ke depannya seperti apa. Mudah terbakar oleh amarah, mudah tersulut oleh emosi. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semua perintahnya yang tertulis di dalam ke-10 firman, yang juga tertulis di dalam bacaan Alkitab kita pada hari ini di ayat 21. Jangan membunuh. Yesus menekankan dan memerintahkan kepada kita semuanya untuk dapat menghormati sebuah kehidupan. Menghargai sebuah kehidupan sebagai anugerah yang telah Tuhan berikan. Hidup manusia itu penting dan berharga, sehingga diperintahkanlah untuk jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Kemudian Yesus di dalam pembacaan kita pada hari ini menekankan lebih dalam lagi bahwa setiap orang yang marah dan mencaci saudaranya juga harus dihukum. Marah yang dimaksudkan di sini menggunakan istilah Yunani orge, yang artinya kemarahan yang berlangsung lama hingga akhirnya berubah menjadi kebencian. Bukan saja orang yang membunuh yang harus dihukum, tetapi orang yang marah, tetapi orang yang mencaci kepada saudaranya juga harus dihukum. Karena kemarahan yang demikian pada hakikatnya itu tidak berbeda dengan pembunuhan di dalam hati. Karena itu ia juga harus dihukum. Yesus juga memberikan sebuah peringatan untuk kita tidak berkata kafir, atau kalau dalam bahasa Yunani itu raka, yang artinya perkataan kosong, tidak ada gunanya, tidak berotak. Dan juga kita diminta untuk tidak berkata jahil, yang di dalam bahasa Yunani menggunakan kata mor, yang artinya kebodohan, bebal, atau pemberontakan terhadap Allah. Orang-orang yang berkata demikian kepada saudaranya, orang-orang yang berkata raka atau berkata kafir, orang-orang yang berkata mor, berkata jahil, itu juga harus dihukum dan diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sekali lagi jemaat Tuhan yang terkasih, Yesus memperingati dan menasehati para muridnya dan para pengikutnya, dan juga kita pada saat ini untuk menjauhkan diri dari kemarahan yang berlarut-larut, yang kemudian berujung pada kebencian. Menjauhkan diri kita dari rasa dendam, dan dari kata-kata umpatan seperti kafir ataupun jahil. Lalu pertanyaannya, bagaimana agar kita tidak terjebak pada amarah, pada pembunuhan, pada umpatan kata-kata yang kemudian menghujat kepada sesama? Apa yang harus kita lakukan? Mari bersama kita melihat ayat 24 dan juga ayat 25. Dikatakan, pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Segeralah berdamai dengan lawanmu. Hiduplah berdamai dengan sesamamu. Itulah pesan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita semua. Bagaimana mungkin kita mengasihi Allah, namun kita membenci makhluk yang diciptakan Allah? Ketaatan kepada Allah bukan hanya ketaatan di luar saja, melainkan kita perlu juga taat di dalam hati kita, meskipun tidak ada orang yang melihat kita. Jika ada yang menyakiti, ampunilah, berdamailah. Jika kita menyakiti, maka datanglah dan memohon ampunlah. Markus 11 ayat 25 menegaskan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa,
Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kita perlu melihat dan menilik hati kita sendiri. Yesus tidak menghendaki seseorang terlihat setia melakukan kewajiban agama, tetapi jauh di lubuk hatinya masih penuh dengan kemarahan dan kebencian terhadap saudaranya, terhadap sesamanya. Ibadah itu perlu dimulai dari sikap hati yang tulus dan benar di hadapan Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati saling mengasihilah dengan sesamamu. Jemaat Tuhan yang terkasih, melalui renungan kita pada hari ini, kita bersama-sama diingatkan bahwa hidup keagamaan kita juga harus berjalan beriringan dengan tindakan nyata di dalam hidup kita. Taat dan kasihilah Tuhan. Taat dan kasihilah Tuhan serta sesama kita, manusia. Tiliklah hati kita, selidikilah hati kita. Janganlah hidup kita kemudian dikuasai oleh kemarahan yang berlarut-larut, oleh kebencian. Jadilah pribadi-pribadi yang proaktif di dalam merespon situasi, di dalam menanggapi kondisi dan situasi. Bukan kemudian kita menjadi pribadi yang reaktif, yang kemudian berujung kepada emosi kita yang cepat terbakar, yang tidak memikirkan apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita lakukan, tidak berpikir panjang. Dan kemudian janganlah menjadi pribadi yang reaktif, yang kita pada akhirnya mengeluarkan kata-kata yang tidak lemah lembut kepada sesama kita. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada saat ini kita kuasai dan kendalikanlah amarah dalam diri kita. Jangan justru amarah yang menguasai diri kita, yang pada akhirnya berujung pada dendam, kebencian yang berlarut, mengumpat dan menghujat orang lain. Ingatlah bahwa amarah sama dengan membunuh. Semua akan sama-sama mendapat hukuman, dan Yesus tidak berkenan di dalamnya. Saya akan menutup perenungan kita pada hari ini dengan mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk membuka dan membaca Yakobus 1 ayat 19 sampai 20 yang mengatakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah." Kiranya kita semua dapat terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jauhkanlah diri kita dari setiap amarah, kebencian, dendam, dan menghujat kepada sesama kita sendiri. Kiranya kita dapat terus berjalan di dalam kebenaran terang firman Tuhan. Tuhan memampukan kita, Tuhan memberkati kita. Amin. Persaudaraan berdirilah teguh.
Mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk setiap firman yang boleh bersama-sama kami dengarkan. Ingatkanlah kami ya Tuhan untuk dapat mengendalikan diri kami sendiri, untuk dapat mengendalikan setiap emosi dan kemarahan di dalam diri kami. Biarlah ya Tuhan kami dapat menguasai setiap amarah di dalam diri kami, setiap kehidupan kami, bukan amarah yang menguasai diri kami. Kami berdoa kiranya Engkau yang selalu menuntun kami berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan yang selalu memberikan kami hikmat untuk kami dapat bertindak, agar kami dapat terus melakukan setiap kehendak-Mu dan dapat terus berjalan di dalam terang kasih-Mu. Kami berdoa untuk setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya pada saat ini ketika masih tersimpan amarah di dalam hati kami kepada kawan kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan yang juga meluluhkan setiap hati kami, Tuhan yang mengetuk pintu hati kami, agar kami dapat membuka hati kami untuk kemudian berdamai bersama dengan kawan kami dan hidup di dalam setiap kehendak Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama berdoa untuk gereja kami GKI Gading Serpong. Kami berdoa ya Tuhan untuk ibadah minggu yang esok akan dilaksanakan. Kiranya Tuhan berkatilah, biarlah kami juga dapat beribadah dengan baik. Dan juga Tuhan yang menyertai setiap kami. Kami juga berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan di GKI Gading Serpong. Berbagai kegiatan yang harus dilakukan ya Tuhan. Kami memohon hikmat dan penyertaan dari Tuhan. Biarlah apapun yang boleh bersama-sama gereja rancang ini bisa menjadi berkat bagi jemaat-Mu yang berada di GKI Gading Serpong ini ya Tuhan. Terlebih juga dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu di luar. Kami juga pada saat ini mau berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang pada saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Terkhusus bagi saudara-saudara kami yang harus beristirahat karena terpapar virus COVID-19 ataupun yang saat ini ada di rumah sakit maupun yang saat ini harus isolasi mandiri. Mari Tuhan, kiranya Engkau yang menolong mereka. Ketika ada kesedihan di dalam hati, berikanlah ketenangan Tuhan, berikanlah sukacita daripadamu. Ketika ada keputusasaan di dalam hati, mari Tuhan, Engkau yang memberikan pengharapan. Ketika ya Tuhan Yesus ada setiap keluhan di dalam hati, mari Tuhan Engkau juga yang memberikan ketenangan. Kami yakin dan percaya bahwa saudara-saudari kami yang pada saat ini dalam keadaan lemah tubuh ataupun sedang terpapar virus COVID-19 ini, Tuhan yang selalu melindungi mereka. Tuhan tidak jauh dari mereka, Tuhan yang selalu menyertai. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk para petugas medis, para dokter, para nakes ya Tuhan, kiranya Tuhan yang selalu menyertai mereka. Pada saat ini ya Tuhan, ketika mereka kelelahan dan juga saat ini mereka kewalahan menangani pasien-pasien, mari Tuhan kiranya Engkau sendiri saja yang memberikan kekuatan kepada mereka. Tuhan juga memberikan kesehatan kepada mereka untuk setiap tugas pelayanan yang harus mereka kerjakan. Biarlah perlindungan Tuhan hadir bagi mereka dimanapun saat ini mereka sedang bertugas. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk setiap kehidupan kami bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan yang menyertai dalam setiap aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan yang harus bersama-sama kami kerjakan. Biarlah ya Tuhan keluarga kami dapat terus menjadi garam dan terang dimanapun kami semua berada. Dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang menyatakan cinta kasih kepada sesama kami yang lain. Ya Tuhan, inilah setiap kehidupan kami. Inilah setiap pergumulan yang kami rasakan ya Tuhan. Kiranya Engkau yang berkenan mendengarkan setiap kami. Jangan jauh dari kami ya Tuhan. Dan sendengkanlah telingamu atas setiap doa dan permohonan kami. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Amin.